Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan qiyam Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah yang mana sampai hari ini di akhir bulan Ramadan Allah masih memberikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan. Ini merupakan satu kenikmatan yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tetap menjaga semangat, tetap menjaga keistiqomahan kita untuk selalu berada di dalam jalan Allah dan senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan qiyam Ramadan rahimakumullah, berangkat dari dalil yang sangat umum yang sering kita dengarkan ketika bulan suci Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan, setiap kita niat untuk menjalankan ibadah puasa, tujuannya itu hanya satu, giniku la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sangat sederhana Bapak Ibu. Orang bertakwa itu orang yang seperti apa? Orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang ciri orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran itu dijelaskan ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, gemar sedekah. Ya. Ciri orang yang bertakwa dalam surat Al Imran gemar sedekah. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-3. Nah, di situ dijelaskan ciri orang yang bertakwa adalah alladzina, kenapa nih gue? Intinya orang yang bertakwa itu orang yang mengakui bahwa adanya alam ghaib. Nah, maka di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang definisi paling sederhana, definisi paling gampang dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ada 4, Pak Bung, ada 4. 4 ini diambil dari susunan huruf dari kata takwa. Kata takwa itu wonten 4 huruf. Huruf ta, huruf qaf, huruf wawu, yang terakhir huruf ya. Dari keempat huruf ini ada maknanya. Yang pertama huruf ta, yaitu tawadhu. Orang yang bertakwa niku tawadhu. Tawadhu niku lawan katanya sombong. Sombong niku al-kibru batrul haq,
wa ghamtun nas. Dilarang kali Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Terus Kanjeng Nabi, tidak akan masuk surga orang yang masih mempunyai rasa sombong dalam hatinya, walaupun sekecil biji zarrah. Niku mboten angsal. Kenapa kok tidak boleh sombong? Karena hidup kita ini adalah milik Allah. Yang kita miliki, yang kita rasakan hari ini adalah dari Allah. Lantas bagaimana kalau kita sombong? Apa yang kita sombongkan? Maka orang yang bertakwa itu yang pertama tawadhu. Seperti yang saya baca tadi, surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dengan tawadhu. Orang tawadhu itu tidak pernah mengatakan saya ini orang hebat. Orang tawadhu itu tidak pernah mengatakan saya ini orang yang paling kaya. Karena mereka faham betul bahwa yang kita miliki, yang kita rasakan hari ini semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak pantas kita untuk menyombongkan apa yang kita miliki, tidak pantas kita mengumbar dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki hari ini. Itu yang pertama, huruf tawadhu. Yang kedua, huruf qaf. Qaf niku maknanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau bahasa yang familiar, qanaah niku syukur. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan hari ini kita perlu bersyukur dengan sebanyak-banyak syukur. Karena apa? Sampai hari ini kita masih merasakan ujian-ujian dari Allah, cobaan-cobaan dari Allah yang terus berdatangan. Tahun 2021 harapan manusia itu terbebas dari pandemi virus corona. Tetapi tahun 2021 Januari kita mendapat kabar yang tidak enak. Tragedi pesawat Sriwijaya Air. Bulan Februari Allah memberikan ujian lagi dengan datangnya gempa, banjir di saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bulan Maret Allah masih memberikan kita ujian dengan erupsi yang secara tidak langsung datang dengan bersama. Bulan April yang baru-baru ini yang masih hangat kita bicarakan, yaitu tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala. Ini merupakan satu momen yang dimana Allah memberikan kuasanya. Dari bulan Januari sampai April Allah terus-menerus memberikan ujian bagi kita. Sedangkan kita hari ini dengan nyaman, dengan khusyuk, mampu melakukan ibadah kepada Allah, menjalankan puasa, menjalankan sholat tarawih. Maka dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan. Maka orang yang bertakwa itu nginiku qanaah, orang yang bersyukur. Kita harus percaya ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan beri. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya. Satu nikmat yang kita syukuri, maka akan ada ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita bersyukur dengan apa yang hari ini kita rasakan. Nikmat kesempatan maupun nikmat kesehatan yang hari ini kita dapatkan. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dilanjutkan qiyam Ramadan rahimakumullah. Nomor 3 yaitu huruf wawu. Huruf wawu niku maknanya waro. Waro itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam yaitu yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Kita
tahu bahwasanya apa yang manfaat bagi kita maka kita lakukan. Apa yang senantiasa tidak manfaat bagi kita maka kita tinggalkan. Sesuatu yang halal dalam Al-Quran, dalam hadis itu jelas, dan sesuatu yang haram pun dalam Al-Quran dan hadis juga sangat jelas. Bagaimana di tengah-tengah antara haram dan halal ini ada sesuatu yang tidak jelas, yang itu perlu ditinggalkan, yang itu sangat berbahaya untuk kita lakukan. Maka nomor 3, waro' itu adalah sifat orang Islam untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah huruf ya, yaitu yakin. Ya. Yakin itu percaya. Percaya niku iman. Kembali lagi ke dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dengan sebuah amanu. Hei orang-orang yang beriman. Apa harapannya? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan mencapai la'allakum tattaqun. Karena iman dan takwa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di situ ada iman, di situ ada takwa. Maka Allah mengkhususkan dengan panggilan ini, mewajibkan orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman, sehingga nantinya mereka akan mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.